Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah bahwa tidak terasa ibadah puasa yang kita kerjakan ini hampir jalan setengah, sudah jalan setengah ya. Mudah-mudahan terus berharap kepada agar kita diberi kekuatan sampai akhir dan menjadi pemenang, karena menjadi pemenang itu berat. Biasanya ada orang yang tengah sudah kubur, ada yang pas akhir-akhir kubur, bebannya akhir-akhir apalagi mau mudik ya. Bebannya yang kubur tuh. Jadi hati-hati aja. Sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin sampaikan tentang hubungan dosa dan musibah. Apakah ada hubungannya dosa dan musibah? Ada. Bahwa Allah itu memiliki sifat yang namanya qudrah dan iradah. Qudrah itu kekuasaan, iradah itu kehendak. Jika Allah berkehendak, apa saja bisa terjadi. Ketika manusia itu melampaui batas, maka Allah akan turunkan apa yang disebut peringatan. Kadang ada peringatan itu hanya datang. Yang peringatan paling keras adalah apabila turun dalam bentuk azab. Sebab itu pada malam hari ini saya ingin sampaikan itu aja, bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Seperti di Quran surat An-Nahl ayat 64 itu Allah beritahukan tentang kekuasaan beliau, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qadiru ala ayyabas 'alaikum." Ya. "Adzaban min fawqikum aw min tajri arjulikum." Ya. "Yalbisukum syi'an wa yudhiku ba'dukum ba'dan." Ba'sa ba'da unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Allah beritahukan ini ada satu ayat yang berkata, kami Allah yang mengirimkan bencana itu kepada kalian manusia itu dari atas kaki kalian dan di bawah kaki kalian. Dari atas kaki kalian itu oleh para mufassir menyatakan itulah dengan gunung berapi. Itulah yang disebut dengan longsor. Di bawah kaki kalian itu tsunami terjadi pada kehidupan kita. Bisa meletus dari bawah dan sekian banyak meninggal. Kita akan lihat sebab-sebabnya akan nanti kan. Ya. Dan aku jadikan yang paling berat ini, aku jadikan kamu saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ini berpecah-pecahan. Umat kita dipecah menjadi 72, 73. Umat Kristiani itu 71. Jadi kita ini pecah begitu banyaknya. Jadi akhirnya kita tidak bisa bersatu di sebuah negeri namanya Indonesia. Kita tidak bisa. Tiap-tiap partai itu ingin supaya menang sendiri, tidak bisa. Kita harus memiliki satu partai satu kuat Islam. Supaya tidak diombak-ambing. Ini dihancurkan kiri-kanan kita bisa kuat sampai kapan pun tidak bisa. Maju nggak ada orang Islam. Dan jadi parlemen juga seorang orang yang sana. Ini Bapak sekalian yang rahmat dan Allah nanti ada sebabnya. Jadi kan aku jadikan kalian itu saling bertentangan sampai akhir. Untuk kaifa nusarrifu ayat, tunjukkan ayat-ayat agar kamu itu paham, agar kalian itu paham. Allah beritahu kepada kita. Maka ketika terjadi musibah besar dan kecil, salah satu yang paling kita rasakan adalah jadikan kita berbenturan satu dengan yang lainnya. Ini berbenturan. Ini terus terjadi di antara kita. Di dalam Al-Quran sahabat itu hal nuzazi' ilal kafur. Kami tidak timpakan bencana itu kepada kalian itu kamu terlampau kufur mengingkari kenikmatan yang kami berikan kepada kamu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali terjadi gempa bumi, satu bencana, beliau hanya mengumpulkan pemimpin-pemimpinnya. Apa yang beliau katakan? Apa ada antara pemimpin-pemimpin sudah berlaku zalim? Sebab itu pada suatu Umar bin Khattab itu mendengar langsung Rasulullah SAW berdiri menghadap para muhajirin, beliau menyampaikan, ya kaum muhajirin, beliau menyampaikan, ya hindari iman hal ini. Dan aku berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kalian tidak boleh menerima mendapat bertemu dengan 5 hal.
Yang paling pertama itu kata Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad dikuatkan oleh Nasri dan Al-Albani. Apa yang pertama beliau katakan? Apabila perzinahan itu sudah merajalela. Jadi tadi saya kembali dulu surat Asy-Syu'ara ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak suatu musibah yang menimpa kamu karena perilaku perbuatan kamu sendiri. Bayangkan Tuhan kafir, Allah memaafkan segala perbuatan. Kalau dosamu kecil-kecil, lihat wanita lewat terus mata buka begini, lihat HP terus, nah itu Allah masih maafkan. Kalau bapak masih sholat, Allah masih maafkan. Masih maafkan itu. Karena dosa-dosa kecil itu masih bisa dihapus dengan sholat berjamaah, dengan bersedekah, dosa-dosa kecil itu. Tapi kalau masuk pada dosa-dosa besar seperti perzinahan, ya lesbianisme, apa yang disebut dengan apa, gay, seks, ini akan hancur. Zaman dulu itu, Jason Kerry itu zaman apa namanya, kaum Samo itu dihancurkan. Ya, mereka langsung hancur. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, apabila perzinahan itu dilaksanakan sudah merajalela kemana-mana dalam bentuk apapun, maka pada saat itu Allah akan menurunkan apa yang disebut dengan ya kemarin itu apa yang kemarin menimpa kita 2 tahun ini Pak 2 tahun ini 2019 disebut COVID berapa? COVID-19 ya. Allah akan turunkan wabah penyakit seperti itu yang tidak pernah terjadi pada orang-orang sebelum kamu, atau penyakit-penyakit lain seperti AIDS, Ebola, itu penyakit tidak pernah terjadi pada manusia-manusia dulu. Penyakit yang orang-orang yang hidup bebas kemudian itu nggak pernah cari obatnya di dunia, ini nggak pernah dapat. Rasulullah SAW, iya aku berdoa kepada Allah supaya kalian tidak bertemu dengan masalah itu. Yang paling pertama itu apa sekalian? Maka anak-anak kita jaga supaya jangan sampai berzina. Berzina hindarkan mereka karena itu perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah SAW, apabila terjadi apa yang disebut dengan apa, mengurangi takaran dan timbangan. Ketika mereka melakukan itu, sekarang orang Indonesia ini dijarah mengambil pekerjaan pedagang itu banyak sekali. Saya bertahu sebentar saja. Ya, dijarah itu banyak orang yang sekarang takaran timbangan. Penipuan dalam jual beli itu kata Rasulullah SAW. Apabila mereka melakukan itu, maka yang pertama akan ditimpakan pada mereka kesusahan. Yang kedua adalah diutus kepada mereka pemimpin, dan pemimpin itu akan menjalimi diri mereka. Pemimpin penguasa akan menjalimi mereka. Sekali lagi yang kedua, hadis yang film ini sahih karena Rasulullah Bani dari Tirmidzi yang kedua oleh Imam Ahmad. Yang ketiga apa? Kata Rasulullah SAW, mereka itu punya uang banyak. Dan kalau urusan zakat miliaran dihitung. Coba lihat Pak, sekarang baru punya uang berapa banyak miliaran itu. Mereka sudah mengeluarkan zakatnya apa enggak? Kalau dihitung zakat, 1 miliar berapa zakatnya 2,5%? Karena haul dan hisabnya telah masuk. Mereka punya uang dan mereka simpan saja begitu. Ya kata Rasulullah SAW, mereka sudah berlaku seperti itu, maka Allah tidak pernah menurunkan air hujan dari langit kecuali air hujan itu diperuntukkan hanya untuk hewan makhluk yang lain. Sementara tanaman itu boleh subur, tapi dia tidak mengeluarkan buah yang baik untuk kehidupan mereka. Nah, ini apa yang disampaikan Rasulullah? Ya, ini Umar bin Khattab mendengar langsung disampaikan Rasulullah SAW. Ya, jadi berikutnya, apabila mereka meninggalkan Allah dan Rasulnya, sholatnya malas, melakukan pekerjaan berkaitan dengan ibadah malas. Kalau mereka sudah malas datang ke masjid, sholatnya hanya sebagai kamuflase saja, sholatnya itu hanya sebagai gugurnya sebuah kewajiban, maka Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Allah akan mengutus orang-orang laisa minna, kaum kafir, untuk menguasai mereka dan merampas dari hak-hak mereka. Ya Pak? Nanti diutus laisa minna, orang-orang lain itu, orang-orang yang tidak jelas, nanti akan berkuasa terhadap kehidupan dan mengambil bagian-bagian kita. Hak kita diambil. Sampai kapan-kapan celana dalam juga diambil. Karena itu dijadikan siapa? Sekarang lagi ribut itu, yang namanya apa? Pajak ya. Itu ribut, sampai apapun sekarang dipajak ya. Dan yang terakhir adalah kata Rasulullah SAW, apabila kamu tidak berpegang pada hukum-hukum Allah dan daripada hukum-hukum manusia, maka apa yang terjadi?
apa yang terjadi? Allah akan menjadikan kamu saling bermusuhan sampai akhir. Jadi kita yang bermusuhan terus, lihat saudara seperti musuh saja. Kalau lihat orang lain seperti teman, kalau lihat saudara seperti musuh. Apa kata dia betul sekarang? Seperti itu. Oh itu saudaranya, oh kamu ya. Kalau usah cap-cap. Kalau dia sudah datang sholat itu saudaranya, hormati dia, letakkan rasa hormat dia. Penghormatan terhadap sesama saudara muslim itu dianjurkan di dalam Islam. Gak usah lihat, kalau dia udah masuk masjid, hormati dia. Gak usah lihat dia aliran apa, gak usah. Jadi kita ini kan hanya sekarang lihat orang, oh itu aliran ini, aliran gak usah. Kalau orang sholat, kalau sudah sujud, masya Allah, itu disuruh kita meletakkan harap hormat ya terhadap diri kita. Sekali ini penting untuk kita, dan hadis ini disampaikan oleh dua imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dikuatkan oleh Imam dan Umar bin Khattab menyaksikan sendiri, disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum hadirin. Cukup sekian saja, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, jaga anak-anak kita, jaga kita sudah sampai haul dan sampai keluarga, jaga persatuan kita. Kalau sudah itu saudara kita, nggak usah buat macam-macam, hargai dia, hormati dia, selesai. InsyaAllah Allah akan ridha terhadap diri kita. Kita juga saudara kita bencinya luar biasa. Lihat orang lain kita jadikan teman, saudara kita jadi musuh, jangan begitu. Sampai kapan pun kita tidak dan itu kita dibenturkan. Apabila kita meninggalkan Allah dan Rasulnya dan kita tidak berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Dan Allah yang Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.